Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang profesor ateis yang sombong melontarkan pertanyaan kepada mahasiswi tentang keberadaan Tuhan. Namun apa jawaban wanita tersebut sungguh membuat profesor terdiam dan mencari-cari kesalahan Islam, tapi yang dia dapat justru kebenaran Islam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe diberikan 1000 kebaikan, amin. Suasana ruang kuliah terasa tegang. Mahasiswa-mahasiswa di dalamnya duduk dengan penuh perhatian menunggu sang profesor yang berdiri di depan kelas. Beberapa terlihat bersemangat, beberapa terlihat gugup. Mereka tahu bahwa mata kuliah bukan sekedar sesi akademik biasa, tetapi lebih seperti arena debat terbuka. Dan yang paling sering kalah dalam perdebatan ini adalah mereka yang beragama. Dr. Richard Dawson berjalan perlahan ke papan tulis, menulis dengan huruf besar, "Apakah Tuhan ada?" Ia kemudian berbalik, menyilangkan tangannya di dadanya, dan memandang para mahasiswa dengan penuh keyakinan. "Setiap tahun, saya mengajukan pertanyaan ini kepada kelas saya," katanya, "dan setiap tahun saya selalu mendapatkan jawaban yang sama dari mereka yang masih percaya pada Tuhan. Jawaban yang tidak berdasar emosional dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah." Ia mulai melangkah di antara barisan kursi mahasiswa, menatap satu persatu wajah mereka. "Hari ini saya ingin menantang kalian. Jika ada yang berani membuktikan keberadaan Tuhan dengan argumen yang tak terbantahkan, silakan berdiri dan sampaikan kepada saya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan, selama ratusan tahun, para pemikir terbesar di dunia telah mencoba membuktikan Tuhan, dan mereka gagal. Jadi saya harap kalian siap untuk menerima kenyataan." Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Beberapa terlihat menundukkan kepala, enggan menjadi sasaran sang profesor. Namun di antara mereka ada satu yang tak tertawa, Aisyah. Gadis muslim berhijab biru itu duduk dengan tenang. Tatapannya lurus ke arah profesor. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan sedikit pun. Dosen menyadari kehadirannya. Ia tahu bahwa mahasiswa selalu menjadi kelompok yang paling defensif dalam kelasnya. Ia tersenyum tipis dan mengarahkan pertanyaannya langsung ke arah Aisyah. "Kamu muslim bukan?" tanyanya Aisyah mengganggu. "Iya, Profesor." "Bagus," kata dosen. "Saya sudah sering berdebat dengan muslim sebelumnya. Mereka selalu mencoba membela Tuhan mereka, tetapi pada akhirnya mereka selalu berakhir dengan argumen kita harus beriman, atau kita tidak akan bisa memahami rencana Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Apakah kamu ingin mencoba hari ini?" Kelas menjadi hening. Semua matanya tertuju pada Aisyah. Ia tetap tenang. Lalu dengan suara yang lembut tetapi penuh keyakinan, ia menjawab dengan senang hati, "Profesor." Dawson mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan keberanian gadis itu. "Baiklah, berikan saya satu bukti bahwa Tuhan itu ada." Aisyah tersenyum tipis. Ia merapikan hijabnya, lalu berkata dengan nada yang tepat, lembut namun tegas, "Sebelum saya menjawab pertanyaan Profesor, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Dosen menyilangkan tangannya, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Profesor, apakah Anda percaya pada keadilan?" tanyanya dosen tampak bingung. "Tentu saja, keadilan adalah konsep fundamental dalam masyarakat. Tanpa keadilan, kita tidak bisa memiliki hukum atau ketertiban." Aisyah mengangguk baik. "Jika Anda percaya pada keadilan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana bentuknya, warnanya apa, seberapa besar ukurannya?" Kelas kembali sunyi. Beberapa mahasiswa mulai memahami kemana pertanyaan Aisyah. Dosen tersenyum sinis. "Keadilan tidak memiliki bentuk fisik, tetapi kita bisa merasakannya melalui tindakan manusia. Kita tahu keadilan ada karena kita bisa melihat dampaknya di dunia nyata." Aisyah kembali mengangguk. "Tepat sekali, Profesor. Kita tidak bisa melihat keadilan, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui dampak dan manifestasinya. Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melihatnya secara langsung, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya, melalui hukum-hukum alam yang begitu sempurna, dan melalui kesadaran moral yang ada dalam diri manusia." Senyum di wajah dosen sedikit memudar. Ia tahu argumen ini bukanlah jawaban biasa yang sering ia dengar, tetapi ia tak mau kalah. "Baiklah," katanya. "Tapi bagaimana dengan sains? Sains telah menjelaskan bagaimana alam semesta melalui teori Big Bang. Kita tidak butuh Tuhan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta." Aisyah tetap tersenyum. "Profesor, teori Big Bang
memang menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apakah teori itu menjelaskan siapa yang menciptakan ledakan tersebut? Setiap kejadian pasti memiliki penyebab. Big Bang tidak mungkin terjadi tanpa adanya penyebab pertama yang memicunya. Dan penyebab pertama itu, Profesor, adalah Tuhan. Dosen menghela nafas pelan. Ia mulai menyadari perdebatan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Beberapa mahasiswa mulai berbisik, beberapa sama dari mereka tampak mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Dan untuk pertama kali dalam kelas ini, Profesor dosen merasa tertantang. Suasana ruang kuliah semakin semua tegang. Mata tertuju pada Aisyah dan Profesor dosen yang berdiri di tengah perdebatan intelektual yang tak terduga. Dosen menyipitkan matanya, mencoba mengatur strategi. Ia sudah banyak berdebat dengan pemuka agama, ilmuwan, bahkan profesor teologi. Tetapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Gadis muslim ini tidak gentar, tidak emosional, dan tidak terjebak dalam retorika kles. Ia menarik nafas, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, mari kita bicara tentang hukum sebab akibat. Kamu mengatakan bahwa setiap kejadian membutuhkan penyebab. Big Bang pasti memiliki penyebabnya. Tapi jika kamu mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab pertamanya, maka saya bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan?" Beberapa mahasiswa langsung mengangguk setuju. Ini adalah argumen klasik yang sering digunakan untuk menyerang keberadaan Tuhan. Namun Aisyah hanya tersenyum. "Profesor," katanya lembut, "jika saya bertanya kepada Anda, siapa yang menciptakan angka 1? Apa jawaban Anda?" Dosen mengerutkan kening. Angka 1 tidak diciptakan. Itu adalah konsep besar dalam matematika. Aisyah mengangguk. Tepat sekali. Angka 1 adalah awal dari semua angka lain. Ia tidak membutuhkan pencipta karena ia adalah dasar dari sistem numerik. Demikian pula Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan pencipta karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu yang lain. Kelas menjadi sunyi. Beberapa mahasiswa saling memandang, tampak merenungkan logika yang baru saja mereka dengar. Dawson menghela nafas. Pelan ia tahu argumen ini masuk akal. Tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Baiklah," katanya, mencoba kembali mengendalikan perdebatan. "Tapi bagaimana dengan revolusi? Ilmu pengetahuan telah membuktikan manusia tidak diciptakan, melainkan berevolusi dari makhluk primitif. Jika ada Tuhan, mengapa kita menemukan bukti fosil yang menunjukkan bahwa manusia berasal dari spesies yang lebih rendah?" Aisyah mengangguk. Tampaknya sudah siap dengan pertanyaan ini. "Profesor, saya tidak menolak teori evolusi. Tetapi evolusi hanyalah mekanisme, bukan pencipta. Evolusi tidak menjelaskan bagaimana pertama kali muncul. Bahkan ilmuwan paling ateis pun belum bisa menjawab bagaimana sesuatu yang mati tiba-tiba menjadi hidup. Jika Profesor mengatakan bahwa kehidupan muncul begitu saja dari zat mati, maka itu lebih tidak masuk akal daripada percaya pada Tuhan." Dosen tersenyum sinis. "Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia secara itu saja?" Aisyah menggeleng. "Profesor, Anda adalah ilmuwan. Anda tahu bahwa dalam eksperimen ada proses dan ada aturan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum-hukumnya. Seperti halnya insinyur yang menciptakan sebuah mobil dengan sistem kerja yang kompleks. Tuhan menciptakan manusia melalui mekanisme yang sudah diaturnya. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. Evolusi hanyalah cara kerja Tuhan dalam membentuk makhluknya." Dosen terdiam. Ini bukan jawaban klise yang biasa ia dengar dari mahasiswa beragama. Ini adalah argumen yang ilmiah, logis, dan sulit dibantah. Beberapa mahasiswa yang awalnya tersenyum kini mulai terlihat serius. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Tom, mengangkat tangannya. "Profesor, saya sebenarnya setuju dengan Anda tentang banyak jawaban Aisyah masuk akal jika alam semesta memiliki hukum dan keteraturan. Bukankah itu menunjukkan adanya perancang?" Dosen melirik Tom dengan tajam. Ia tidak menyangka bahwa ini mulai mempengaruhi mahasiswanya sendiri. Sementara itu, Aisyah menambahkan, "Profesor, jika saya menunjukkan kepada Anda sebuah buku dengan tulisan yang sempurna, dengan bahasa yang terstruktur dan penuh makna, apakah Anda akan percaya bahwa itu terjadi secara kebetulan?" Dosen tersenyum tipis. "Tentu saja tidak. Buku memerlukan seorang penulis." Aisyah menatapnya lurus. "Lalu bagaimana dengan DNA kita, Profesor?" "DNA kita adalah kod yang lebih kompleks daripada buku manapun yang pernah ditulis manusia. Jika sebuah buku saja membutuhkan seorang bagaimana penulis, mungkin DNA yang jauh lebih kompleks ini terjadi tanpa seorang pencipta?" Dosen terdiam. Beberapa mahasiswa
mulai berbisik satu sama lain. Dosen mengusap dagunya, mencoba berpikir cepat. Ia tidak bisa kalah dalam perdebatan ini, setidaknya tidak di depan kelasnya sendiri. Baiklah, katanya akhirnya, tapi bagaimana dengan penderitaan? Jika Tuhan itu ada dan maha baik, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa anak-anak kelaparan? Mengapa ada perang? Jika Tuhan itu nyata, seharusnya dunia ini sempurna, bukan? Beberapa mahasiswa kembali mengganggu. Ini adalah argumen favorit banyak, tapi Aisyah tetap tenang. Profesor, katanya, apakah Anda pernah melihat orang berlatih di gym? Dosen mengiringi. Apa maksudmu? Orang-orang di gym mengangkat beban berat. Mereka merasa kesakitan. Otot mereka tegang. Tubuh mereka lelah. Tetapi mengapa mereka tetap melakukannya? Dosen mengangkat bahu. Karena mereka ingin menjadi lebih kuat. Aisyah tersenyum. Tepat sekali. Penderitaan dalam hidup ini seperti latihan di Tuhan tidak menciptakan dunia ini untuk menjadi surga. Dunia ini adalah tempat ujian. Kesulitan dan penderitaan adalah cara kita belajar dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Jika tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa tahu arti kesabaran, keberanian, dan belas kasih? Dosen terdiam lagi. Kelas semakin sunyi. Beberapa mahasiswa terlihat kagum, sementara yang lain terlihat berpikir keras. Dosen akhirnya berkata, saya akui jawabanmu tidak biasa, Aisyah, tetapi ini belum berakhir. Saya akan memberikan kalian waktu untuk berpikir. Dan kita akan melanjutkan diskusi di kelas berikutnya. Namun yang tidak ia tunjukkan adalah bahwa untuk pertama kali merasa argumen Islam tidak bisa begitu saja. Dan di dalam hatinya, benih keraguan terhadap ateismenya mulai tumbuh. Biasanya profesor, dosen, yang selalu mendominasi diskusi mahasiswa lebih sering menjadi pendengar pasif, mengangguk setuju dengan argumen-argumen skeptisnya. Tapi hari ini ia menghadapi sesuatu yang tak terduga. Seorang mahasiswi muslim, yang tidak hanya berani menentangnya, tetapi juga memberikan jawaban yang sulit ia bantah. Beberapa mahasiswa terlihat saling berbisik. Sebagian tampak terpukau, sebagian lagi terlihat gelisah. Mereka tidak terbiasa melihat profesor mereka dalam posisi defensif. Dawson menyadari hal itu. Ia berusaha tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia alami dalam debat. Keraguan terhadap keyakinannya sendiri. Ia menghela nafas dan mencoba kembali menguasai situasi. Baiklah, katanya dengan nada yang lebih serius. Saya akan mengakui satu hal. Argumenmu tidak seburuk yang saya kira, Aisyah. Tetapi saya ingin bertanya sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang menjadi alasan utama mengapa saya menolak keberadaan Tuhan. Ia berjalan ke arah papan tulis dan menuliskan satu kata besar. Kejahatan. Dawson berbalik menghadap kelas. Jika Tuhan itu ada, mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan? Aisyah tetap diam, membiarkan profesor melanjutkan argumennya. Jika Tuhan itu maha baik, mengapa dia membiarkan perang, pembunuhan dan penderitaan terjadi? Mengapa dia membiarkan anak-anak kelaparan? Mengapa dia membiarkan orang-orang jahat menang? Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa dia tidak menciptakan dunia yang sempurna tanpa kesedihan dan kejahatan? Ia menatap Aisyah dengan penuh keyakinan. Bisakah agamamu menjawab ini? Dan suasana hening. Para mahasiswa menoleh ke arah Aisyah, menunggu tanggapannya. Namun alih-alih terlihat bingung atau gugup, Aisyah tersenyum. Profesor, kata Aisyah lembut. Apakah Anda percaya pada kebebasan? Dosen mengeringit. Tentu saja, kebebasan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Aisyah mengganggu. Dan jika Anda percaya pada kebebasan, apakah Anda percaya bahwa manusia harus memiliki hak untuk memilih tindakan mereka sendiri, baik atau buruk? Tentu, jawab dosen. Kalau begitu, kata Aisyah, jawaban atas pertanyaan Anda sudah jelas. Dosen masih belum menangkap maksudnya profesor. Lanjut Aisyah, bayangkan. Jika Tuhan menciptakan dunia tanpa kejahatan, di mana semua orang hanya bisa berbuat baik, tidak ada pilihan untuk melakukan kejahatan. Manusia diprogram hanya untuk berbuat baik, masih disebut kebebasan. Dosen terdiam. Jika manusia tidak bisa memilih untuk berbuat jahat, mereka juga tidak benar-benar berbuat baik. Mereka hanya seperti robot yang diprogram untuk melakukan kebaikan. Tapi Tuhan memberi kita kehendak bebas, karena hanya dengan kebebasan memilih, kebaikan yang kita lakukan menjadi bermakna. Kelas mulai berbisik. Argumen ini berbeda dari jawaban klise. Biasanya mereka dengar tentang penderitaan. Namun Aisyah belum selesai. Profesor, lanjut Aisyah, apakah Anda pernah melihat seorang guru di dalam kelas? Apa maksudmu? Dosen terlihat bingung.
Ketika seorang guru mengadakan ujian, ia membiarkan murid-muridnya mengerjakan soal sendiri. Guru tidak memberi jawaban, tidak membantu, dan tidak mengganggu. Bahkan jika seorang siswa gagal, guru tetap diam. Apakah itu berarti sang guru tidak peduli? Dosen terdiam. Tentu tidak. Kata Aisyah, guru diam karena ujian sedang berlangsung. Setelah ujian selesai, guru akan menilai hasilnya dan memberikan balasan yang adil. Yang menatap dosen dalam-dalam. Begitu juga dengan dunia ini. Profesor, Tuhan memberi manusia ujian dengan membiarkan kita memilih jalan kita sendiri. Kejahatan dan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak ada. Itu adalah bahagia dari ujian hidup. Dan setelah ujian ini selesai, di akhirat nanti, setiap orang akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Suasana keras menjadi sangat sunyi. Beberapa mahasiswa yang sebelumnya mendukung Dawson kini mulai merenung. Logika yang dibangun oleh Aisyah terlalu kuat untuk diabaikan. Dawson menghela nafas panjang. Ia mencoba mencari celah dalam argumen itu. Pertama kali, ia tidak menemukan bantahan yang memuaskan. Dosen berjalan perlahan ke mejanya, menatap papan tulis dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sementara itu, Aisyah duduk kembali. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu bahwa benih keraguan telah tertanam di hati sang profesor. Kelas berakhir tanpa dosen memberikan jawaban terakhir. Ia hanya berkata singkat, "Kita lanjutkan diskusi ini minggu depan." Namun di dalam hatinya ia tahu ini adalah pertama kalinya dalam hidup. Ia merasa kalah dalam debat tentang Tuhan, dan di malam itu, untuk pertama kali, profesor dosen akan mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Malam telah larut. Cahaya remang dari lampu meja menerangi ruangan kecil di apartemen Profesor Richard Dawson. Di sekelilingnya, tumpukan buku filsafat, jurnal ilmiah, dan beberapa artikel yang selama ini menjadi pegangan utama dalam pemikirannya tersebar di meja. Di tangannya secangkir kopi yang sudah dingin. Namun pikirannya jauh lebih kacau daripada meja yang berantakan di depannya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan debat di kelas itu. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa Muslim mampu memberinya jawaban yang begitu logis? Selama bertahun-tahun, ia telah berdebat dengan banyak pemuka agama. Ia selalu berhasil membungkam mereka dengan argumen ilmiah dan logika skeptisnya. Tapi Aisyah berbeda. Tidak berbicara dengan emosi, tidak menggunakan argumen kosong, dan yang lebih mengejutkan, ia menjawab setiap pertanyaan dengan logika yang tak terbantahkan. Dosen memejamkan matanya. Sebuah suara kecil mulai berbisik di hatinya. Bagaimana jika selama ini aku yang salah? Dawson menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan kembali ke dasar pemikirannya. Sains telah menjelaskan segalanya. Agama hanyalah mitos yang diciptakan manusia untuk mengatasi ketakutannya. Keberadaan Tuhan hanyalah ilusi yang tidak memiliki bukti nyata. Namun semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin ia merasa kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Aisyah telah mengatakan sesuatu yang terngiang di pikirannya. Jika buku membutuhkan seorang penulis, bagaimana mungkin DNA kita yang jauh lebih kompleks daripada buku manapun terjadi begitu kebetulan? Dosen mencoba menepisnya. Itu hanya kebetulan. Itu hanya proses alam. Itu hanya. Tapi ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa argumen ilmiahnya mulai runtuh. Dosen bangkit dari kursinya, mengambil sebuah buku dari raknya. Bukan buku filsafat, bukan jurnal ilmiah, tetapi sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Sebuah terjemahan Al-Quran. Ia pernah mendapatkannya dari seorang tahun lalu sebagai bentuk tantangan akademik, tapi ia tidak pernah membacanya secara serius. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka lembaran kitab yang selama ini ia hina. Ia membaca dengan skeptis, mencari celah, mencari sesuatu yang bisa ia jadikan senjata untuk membantah Aisyah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat ia membuka secara matanya langsung tertuju pada ayat. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Quran Surah Fussilat ayat 53. Dosen membacanya berulang kali. Tanda-tanda di segala penjuru. Ia teringat bagaimana selama ini ia mengagumi keteraturan alam semesta. Dari hukum gravitasi hingga pergerakan bintang. Tanda-tanda di dalam diri manusia. Ia teringat bagaimana DNA manusia menyimpan informasi lebih kompleks daripada perpustakaan terbesar di dunia. Ia menutup Al-Quran perlahan, merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan bukan ketakutan akan Tuhan. Bukan ketakutan akan agama, tetapi ketakutan bahwa selama ia telah menolak sesuatu yang sebenarnya sangat masuk akal.
Dawson menatap jendela apartemennya, melihat ke langit yang gelap. Lalu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Ya Tuhan, jika Engkau ada, tunjukkan aku jalan yang benar." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kali dalam hidup, hatinya terasa ringan. Seolah-olah ada beban yang selama ini menekannya telah diangkat. Ia tidak tahu mengapa, ia tidak tahu bagaimana. Tetapi malam itu, Profesor Richard Dawson merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Malam itu benih iman mulai tumbuh di hatinya. Malam berlalu, tetapi Profesor Dosen tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tak henti-hentinya berputar. Biasanya jika ia mengalami kegelisahan, ia cukup membaca filsafat atau menonton diskusi ilmiah untuk menenangkan dirinya. Tetapi kali ini ia tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia terus memikirkan ayat yang ia baca tadi malam. "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di skala penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran." Al-Quran Surah Fussilat ayat 5. 3 tanda-tanda di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Dosen bangkit dari tempat tidurnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya untuk menggali lebih dalam. Ia duduk di depan laptopnya dan mulai mengetik sesuatu di pencarian bukti ilmiah dalam Al-Quran. Selama ini ia selalu menertawakan konsep bahwa kitab kuno seperti Al-Quran bisa memiliki wawasan ilmiah, tetapi malam ini ia berbeda. Ia tidak lagi mencari untuk membantah, ia mencari untuk memahami. Dan yang ia temukan mengejutkan. Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta mengembang. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat sesuatu 4. Yang baru ditemukan Sains di abad ke-20. Melalui teori ekspansi alam semesta oleh Edwin Hubble. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang embrio manusia dalam rahim, dengan deskripsi yang sangat mirip dengan ilmu embrio modern. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12:14. Juga Al-Quran menyebutkan bahwa gunung-gunung berfungsi sebagai menstabilkan kerak bumi. Al-Quran Surah An-Naba ayat 6-7 yang kemudian ditemukan dalam studi geologi modern. Dosen membacanya dengan rahang mengantuk rapat. Bagaimana mungkin kitab dari abad ke-7 memiliki informasi yang baru bisa ditemukan sains modern? Ia mencoba berpikir logis. Apakah ini hanya kebetulan? Tapi semakin ia membaca, semakin ia sadar ini bukanlah kebetulan. Profesor Dosen lalu teringat sesuatu. Dulu, ketika ia masih menjadi mahasiswa, salah satu profesornya pernah berkata, "Jika ada sesuatu yang terjadi sekali, itu mungkin kebetulan. Jika terjadi 2 kali, itu bisa jadi anomali. Tapi jika terjadi berkali-kali dengan pola yang sama, itu bukan kebetulan. Itu adalah fakta." Dan sekarang ia melihat pola itu dalam Al-Quran. Kembali teringat debatnya dengan Aisyah di kelas. Jika sebuah buku tidak mungkin terjadi tanpa penulis, bagaimana mungkin DNA yang jauh lebih kompleks ini terjadi tanpa pencipta? Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Apakah aku yang selama ini salah? Yang merasa pikirannya mulai runtuh. Bagaimana jika Tuhan benar-benar ada? Dan pertanyaan itu yang selama ini ia hindari sepanjang hidupnya, kini berdiri di depannya seperti dinding besar yang tak bisa ia hindari lagi. Malam itu, setelah berhari-hari kurang tidur, akhirnya terlelap dan di dalam tidurnya ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang pasir yang luas dan tak berujung. Angin berhembus kencang, pasir berterbangan di sekelilingnya. Ia melihat ke kanan, ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Ia merasa tersesat. Lalu dari kejauhan, ia melihat seorang pria mengenakan jubah putih berjalan mendekatinya. Dawson ingin bertanya siapa dia, tetapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu hanya mengangkat tangannya menunjuk ke langit. Dawson mengikuti arah telunjuknya dan di langit ia melihat tulisan dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Namun di dalam hatinya ia seakan memahami maknanya. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 8. Dawson terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan untuk pertama kali dalam hidup. Ia merasa ada jawaban untuk semua pertanyaan dan untuk pertama kali, ia tak takut untuk mengakuinya. Ia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dosen duduk di kursinya, menatap Al-Quran yang masih terbuka di mejanya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia pernah menjadi seseorang yang menolak Tuhan, yang percaya bahwa Sains adalah satu-satunya kebenaran. Tapi sekarang ia menyadari bahwa Said tidak pernah menolak Tuhan. Justru Said membawanya ke arahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menutup Al-Quran
dan berbisik, "Ya Tuhan, aku percaya padamu." Dan malam itu, Profesor Richard Dawson akhirnya menerima kebenaran yang selama ini ia hindari.